Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lensi Tamara, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 008 Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuliana, guru kelas 2 di SDN 008 Waru. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kita adakan percakapan pra observasi ya Bu. Iya. Oke, jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Yuli lakukan. Kemudian ada tujuan dilakukan observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu Yuli laksanakan. Dan mengapa kita melakukan percakapan para observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Yuli. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran yang akan Ibu Yuli lakukan nanti itu apa saja? Terima kasih waktunya Ibu. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan bangun datar menggunakan benda konkret dengan baik. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengenal nama-nama bangun datar dengan benda di lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyusun dan menguasai dan mengurai bangun datar dengan baik. Oke, baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran kali ini? Area pengembangan yang ingin saya capai itu diantaranya ada 3 juga gitu kan. Yang pertama, terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, kemudian pengelolaan kelas yang baik, dan yang ketiga, keaktifan siswa. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 3 ya. Yang pertama, terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pengelolaan kelas yang baik, dan keaktifan siswa. Terima kasih. Nah, kemudian rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti itu seperti apa? Misalnya dalam hal strategi atau metode pembelajaran. Ya, mungkin untuk strategi pembelajaran ya Bu, ya. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar. Nah, jadi ada metodenya. Di situ metode saya menggunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Oke, baik. Jadi untuk strategi pembelajarannya, Ibu Yuli akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian metode yang akan Ibu gunakan yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Oke, baik. Nah, untuk media pembelajarannya apa saja? Oh, media ini mungkin agak banyak saya pakai. Media yang saya gunakan itu PowerPoint, video pembelajaran, gunting, lem, origami, dan LKPD. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira di hari apa akan Ibu lakukan pembelajaran ini? Kalau untuk hari mungkin sesuai jadwal pelajaran saya ya Bu ya. Mungkin saya ambil hari Kamis, pertemuan ketiga dan keempat. Oke, baik. Jadi nanti pada hari Kamis di jam ketiga dan keempat saya akan ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi ya. Baik. Saya akan mencatat dan melihat apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran. Nah, kemudian nanti setelah kegiatan observasi itu Bu, ada percakapan terakhir yaitu pasca observasi. Nanti dalam proses pasca observasi itu ada pengajar praktik yang ikut turut untuk mendampingi kita. Itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, baik Ibu, sebelum kita akhiri percakapan hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan pra observasi kita hari ini? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan hari Kamis nanti. Hal-hal yang perlu saya persiapkan agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke, baik. Jadi beberapa yang Ibu dapatkan dari itu persiapan ya Bu ya, kegiatan observasi nanti atau pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Oke, baik Ibu Yuli, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan pra observasi kita hari ini. Semoga pembelajaran Ibu Yuli nanti dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Rensi Tamara, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 008 Walu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya masih ditemani oleh Ibu Yuliana sebagai teman yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya ditemani oleh Ibu Mutmainah sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Mutmainah. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yuli terkait jalannya proses observasi kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik. Jadi untuk pertanyaan pertama ini Ibu, bagaimana perasaan Ibu Yuli terkait jalannya observasi yang telah berlangsung? Sedikit gugup ya Bu ya, tapi alhamdulillah berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu. Baik. Nah, yang kedua, bisa Ibu ceritakan kembali terkait area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan. Kalau tahapan, saya membuat perangkat berpembelajaran, sedangkan untuk area pengembangan yang pertama terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua pengelolaan kelas, dan yang ketiga keaktifan siswa. Untuk terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, di sini saya membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Jadi tugas yang diberikan juga berdasarkan tingkat kemampuan siswa, namun dengan tujuan pembelajaran yang sama. Kemudian untuk pengelolaan kelas, saya berusaha untuk membuat kelas menjadi kondusif, nyaman dan aman untuk seluruh siswa. Dan yang terakhir, keaktifan siswa. Saya meminta seluruh siswa untuk aktif dalam kegiatan diskusi bersama kelompoknya, mampu memberikan pendapatnya, dan di akhir pembelajaran mereka juga dapat memberikan refleksi. Oke, baik. Jadi di area pengembangannya ada tiga ya, tadi itu terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi, pengelolaan kelas, kemudian keaktifan siswanya. Oke, baik. Nah selanjutnya Ibu, terkait area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, sejauh mana nih pengembangan tersebut sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Apakah sudah berhasil Ibu capai? Menurut saya sudah berjalan lancar dan berhasil dicapai. Namun memang masih ada beberapa kekurangan. Jadi masih ada beberapa kekurangan ya Bu. Nah menurut Ibu Yuli, apa sih kendala atau kesulitan yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran di kelas? Untuk kendala atau kesulitan yang saya hadapi, mungkin seperti ada siswa yang belum tumbuh rasa percaya dirinya untuk terlibat dalam diskusi kelompok. Jadi terlihat kurang aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ada masih beberapa siswa yang terlihat kurang aktif ya. Nah menurut Ibu Yuli, mengapa beberapa siswa tersebut itu terlihat kurang aktif dalam proses pembelajaran? Memang beberapa siswa yang kurang aktif ini secara perkembangan akademiknya agak terlambat Bu. Untuk membaca pun masih mengeja. Jadi memang butuh pendekatan personal untuk memberikan semangat kepada beberapa siswa tersebut. Dan bisa juga saya akan merancang pembelajaran yang sesuai minat dan gaya belajar siswa tersebut agar bisa lebih nyaman lagi dalam proses belajarnya. Jadi itu rencana Ibu ke depan ya. Ibu akan melakukan pendekatan personal kepada siswa tersebut untuk diberikan semangat dan motivasi lebih lagi ya Bu ya. Nah kemudian Ibu juga akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Seperti itu ya. Oke baik. Nah mudah-mudahan rencana pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan dampak yang tentunya lebih baik untuk pembelajaran berikutnya. Amin. Oke. Nah kira-kira ini kapan Ibu akan melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin waktu
untuk tepatnya belum bisa saya tentukan Bu ya, karena saya harus merancang modul ajarnya yang sesuai dengan rencana saya tadi. Tapi dalam waktu dekat, insya Allah akan saya lakukan kesegera mungkin. Ibu, semoga rencana ibu ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Dan rencana tadi yang ibu sudah sampaikan dapat terrealisasi sesegera mungkin. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik telah selesai, dimulai dengan kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nurmainah, kepada Ibu Yuli, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.